Anak-anak, kita bikin konten yang lagi viral ya. Ayo, siapa nih murid yang paling cantik di kelas ini? Aduh, Pak, nggak usah bikin konten-konten kayak gini lah. Nanti anak-anak yang insecure gimana? Makin minder deh dia kalau kayak gini. Iya sih. Makasih ya untuk kritiknya. Ya udah, nggak jadi aja kita bikin kontennya. Bikin konten yang lain aja yuk. Oh, tidak bisa. Konten ini harus tetap lanjut pokoknya. Biar FYP, biar viral, biar kecantikan Sutarmi tralala trilili ulala ulala baby selalu berseri. Jadi kalau bapak nggak mau buat, biar saya yang buat. Ayo. Siapa nih yang paling cantik di kelas ini? Gua kan Sutarmi. Susan yang paling cantik. Hah? Kok bukan gua sih? Susan. Nah, kalau lu siapa nih yang paling cantik? Ah, sama kalau gua. Susan yang paling cantik di kelas ini mah. Susan lagi. Kok bukan gua sih? Ah, lu mah. Nah, kalau lu, gua kan yang paling cantik di kelas. Ayo, buruan jawab. Sutarmi. Susan. Siapa sih Susan? Perasaan nggak ada deh yang namanya Susan di sini. Ada lah, gila lu, teman sekelas masa nggak tahu. Ah, lu mah. Terakhir nih, gua tanya. Nih, siapa yang paling cantik? Susan juga deh. Susan lagi. Susan siapa sih? Oke, kita udah nemu yang paling cantik nih. Selamat ya Susan, kamu yang paling cantik di kelas ini. Teman-teman, perhatian bentar ya. Nama saya Susanto, bukan Susan. Rata-rata gaji yang kami terima per bulannya di Amerika itu sekitar $4.700 atau sekitar 70 juta kalau dirupiahkan. Wah, besar ya gaji di sana. Kalau rata-rata gaji penduduk kami di Jepang itu sekitar $2.200 per bulannya, atau kalau dirupiahkan sekitar 30 juta atau 35 juta, ya tergantung apa pekerjaannya. Bukan gaji kami di Malaysia nih itu sekitar $550, atau jika dirupiahkan itu sekitar 8 juta something lah. Wah, gajinya kecil sekali ya. Memangnya itu cukup untuk 1 bulan? Dah cukup tuh sebulan untuk tinggal di Malaysia nih. Lebih dari cukup. Orang cakap gaji saya kecil. Jom tanya gaji abang saya. Ah, biarlah saya yang tanya. Bang, gaji abang berapa bang? Bang! Ada tamu ya? Oh, gaji ya? Gaji kami di Indonesia itu sekitar $200 kalau di Google. Itu sekitar 2 juta, 3 juta gitu per bulannya kita rata-ratanya. Tapi kenyataannya tuh kayak saya guru honorer. Itu gajinya gede sih. Sekitar $30 sebulannya. Ya gitulah ya. Sekecil itu bisa hidup kamu dengan gaji sekecil itu. Tapi gini, yang saya salutnya, walaupun gaji kalian sekecil itu, indeks kebahagiaan kalian sebagai penduduk Indonesia tetap tinggi loh. Oh jelas dong bahagia. Tapi sebenarnya kita tuh bukan bahagia sih. Lebih tepatnya kayak udah gila gitu ngejalanin hidup di sini. Gaji sekecil itu, kebutuhan banyak, makin naik harganya. Ya gimana nggak gila kan? 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabun. Nggak ikut kata-kata hari ini Wanabun. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabun? 100.000. Bentorik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya. Please ya, please. 50.000. Wah, kok diketawain sih? Abang siapa namanya bang? Tarjo. Yaudah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia. Yes, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak ada gedung tinggi di sini. Apa miskin, pura-pura miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas, sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara
Rp42.000. Sedangkan $1 Amerika aja Rp16.000, Mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian. Kekecilan 100.000 cuma dapat satu porsi makanan sama satu gelas teh. Apa 50 juta kek, 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu, Mas. Udah, Mam. Belum, Mas. Yowes, tak traktir, ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak, Mas? Kebangetan loh, 2023 masih aja bawa bekal pakai ular. Baunya juga loh, Pak. Nggak enak. Siapa ya? Kamu tadi ngomong apa? Coba ulang. Enggak kok, enggak ngomong apa-apa. Emang orang kalau bikin salah kadang-kadang kayak gini ya, nggak ngerasa. Jadi kayak gini ya Bapak ya, Bapak mending minta maaf deh sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maaf ya nak, tadi buat ucapan Bapak ya nak, maaf ya. Tapi Pak, udah telat minta maafnya. Video Anda udah viral kemana-mana. Kok kayak gitu sih? Terus satu lagi ya. Itu siapa bilang tadi yang baunya nggak enak tadi? Hah? Itu murid saya Kak, masih anak kecil dia, nggak kepikiran sampai ke sana. Jadi jangan dimarahin ya Kak ya. Oh, masih kecil, jadi nggak kepikiran gitu. Anda yang udah gede kayak gini apa? Nggak punya pikiran apa? Nggak mikir apa? Omongin kayak gitu sama aja ngebully. Saya nggak maksud kayak gitu tadi kok Kak. Nggak maksud gimana? Kamu videoin loh itu tadi. Ya Kak, maaf ya Kak ya. Bapak rumahnya di mana? Kita satronin aja yuk. Enggak, saya nggak punya rumah Kak. Kan tadi udah dibilang nggak apa-apa, proteinnya tinggi, masih aja ketawa-ketawa. Kalau kayak gini, diopot pula. Aduh, nggak tahu lagi deh. Jutaan orang dari seluruh dunia datang ke Museum Louvre Prancis hanya untuk melihat lukisan paling terkenal di dunia, yaitu Mona Lisa. Bukan Lisa yang itu. Lagian terkenal doang nggak cukup. Kalau nggak bisa jadi yang pertama, sungkem dulu nih sama Indonesia. Lukisan pertama kali di dunia ya adanya di Indonesia. Dari Goa Leang, Tedonge, Sulawesi Selatan. Gambarnya lukisan babi kutil Sulawesi. Usianya udah 45.500 tahun. Lebih tua dari lukisan di goa-goa Eropa, apalagi Mona Lisa. Lisa aja kagak ada terkenal. Walau di Cina juga ada loh. Tercatat dalam sejarah 2.800 tahun yang lalu di Cina sudah ada layang-layang loh. Apalagi nih cek-cek. Sungkem dulu nih sama Indonesia. Ditemuin lukisan layang-layang di Goa Patani, Sulawesi Tenggara. Usianya 9.000 tahun yang lalu. Jadi pertama kali layangan adanya di Indonesia. 2.800 harga gorengan tuh. Tapi kan manusia purba paling tua itu Sahelanthropus tadensis. Itu di Chad, Afrika Tengah. 7 juta tahun yang lalu usianya. Ditemukan tahun 2001. Ayo Indonesia, mana punya? Punten memang. Ya emang sih, tapi manusia purba pertama kali ditemukan secara ilmiah itu adanya di mana? Di Indonesia tahun 1891. Apaan 2001? Tepatnya di Trinil, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus sama ilmuwan Belanda Eugene Du Bois. Tapi gua nggak percaya sih sama manusia purba. Jangan-jangan itu manusia kena azab. Mulai deh orang Indonesia kebanyakan nonton sinetron azab yang gini. Kayaknya azab deh. Golden berry, jenis berry yang paling langka dan paling mahal di Amerika. Harganya 1 kilo 1,5 juta aja. Soalnya impornya dari Amerika Utara. Golden berry, apa sih? Ciplukan itu mah. Di sini nggak usah beli, tinggal main ke semak-semak banyak. You know what? Orang-orang yang terkuat di dunia biasanya berasal dari Islandia. Contohnya Thor Johnson, jadi salah satu manusia terkuat sepanjang masa. Kuat. Paling juga kalian makan daging ikan, ngomong kuat. Kita di Indonesia makannya kapal selam. Kegigit nggak lu? Kita makan kapal selam, kroket juga kita makan. Nah kalau paling terkenal sama pengobatan tradisionalnya loh. Jadi jelas kita punya tanaman herbal ribu-ribuan untuk mengobati semua penyakit yang lo punya loh. Tanaman herbal juga banyak cek di Indonesia. Malah ada yang dijadiin pasta gigi. Kayak Pepsodent Complete Egg Herbal yang mengandung daun sirih, garam, dan jeruk nipis. Yang bisa kita beli di Alfamart. Tinggal gosok gigi, nafas jadi segar sampai 18 jam. Wangi kan? Betul-betul wangi loh. Gue bilang juga apa? Cobain Pepsodent Herbalnya.
Tapi kita di Jerman punya 4 musim loh. Musim gugur, musim semi, musim salju, musim panas. Negara lu mana punya? Wah, 4 musim lu. Sombong banget. Di Indonesia bukan cuma 4, tapi puluhan musimnya dalam setahun. Mau musim apa lu? Mau musim kemarau, musim hujan, musim duku, musim mangga, musim rambutan. Banyak. Mau musim apa lu? Terus ini orang